Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekaligus merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara terintegrasi untuk semua dimensi kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan tujuan nasional. Lebih lanjut, hakikat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Secara garis besar, pembangunan manusia adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia, terutama melalui peningkatan taraf kesehatan dan pendidikan, sehingga membuat manusia menjadi lebih sehat, lebih kreatif, dan lebih produktif, sehingga memungkinkan untuk meraih peluang-peluang yang tersedia bagi dirinya masing-masing. Di sisi lain, pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentunya berhubungan erat dengan pendidikan dan kesehatan. Di samping pengaruh terhadap produktivitas, pendidikan juga mempengaruhi kualitas modal manusia melalui kemampuan daya serap terhadap perkembangan metode atau teknologi. Sementara itu, dari aspek kesehatan juga memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta ketersediaan tenaga kerja. Tidak hanya di skala nasional, penghitungan indeks pembangunan manusia juga harus menyajikan angka regional baik level provinsi maupun level kabupaten kota, termasuk indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah. Potret capaian indeks pembangunan manusia di Sulawesi Tengah tahun 2021 sebesar 69,79 poin dengan target tahun 2023 dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 69,87 poin dan di dalam RKP 73,31 hingga 73,36 poin. Dilihat dari capaian indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dari bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah atau HLS berada pada angka 13,23 tahun dan capaian rata-rata lama sekolah atau RLS mencapai angka 8,89 tahun, masih di atas rata-rata nasional yang berada di angka 8,54 sehingga menempatkan Provinsi Sulawesi Tengah pada urutan 16 secara nasional. Sementara itu, capaian IPM pada dimensi kesehatan yaitu usia harapan hidup atau UHH Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 mencapai angka 68,83 tahun. Untuk terus mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Insinyur Christina Sandra Tobondo MT mencetuskan Gerakan Peduli Masa Depan Anak yang mencakup semua komponen pembentuk indeks pembangunan manusia dengan komponen pada bidang pendidikan, yakni rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, rasio jumlah tenaga pendidik, guru dan P3K atau PHL terhadap jumlah siswa. Selanjutnya jumlah warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket A, jumlah warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket B, jumlah warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan paket C. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional dan jumlah warga negara usia 5 hingga 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Pada bidang kesehatan yakni peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi, penurunan prevalensi stunting, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pemenuhan sumber daya kesehatan. Tentunya, gerakan ini perlu mendapat dukungan penuh melalui sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah sampai pada level kabupaten kota se-Sulawesi Tengah sehingga mampu memenuhi harapan bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah secara menyeluruh selaras dengan visi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah gerak cepat menuju Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju.